Oke guys, kali ini aku mau kasih tutorial gimana sih caranya trading kripto dari aplikasi Bitnasdaq ya. Karena ini adalah salah satu cara teman-teman itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan itu dengan lebih cepat guys, dan lebih mudah tentunya, seperti itu guys. Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai dan jangan di skip karena ini ada sedikit teknisnya. Kalau teman-teman nggak mengikutinya sampai lengkap, kemungkinan ada yang terlewat. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Oke guys, jadi buat kamu yang biasanya bermain aplikasi Bitnasdaq itu hanya cuman fokus pada mining atau menambang token BNK. Padahal teman-teman tuh ada cara lain kalau teman-teman itu ingin mendapatkan tambahan cuan guys. Ya, cuman sebelum lanjut aku mau kasih disclaimer dulu ya. Not financial advice, do your own research. Artinya teman-teman ya, di sini aku nggak ngajak teman-teman untuk berinvestasi di sini. Cuman ini hanya sebatas edukasi semata biar teman-teman juga ngerti gimana sih cara kerjanya orang-orang itu trading di kripto ya tentunya. Nah, kali ini aku mau kasih salah satu cara untuk trading spot guys. Kenapa aku pilih spot? Karena di sini ada trading itu ada dua macam yang biasanya orang gunakan. Yang pertama itu ada trading spot dan juga ada trading future guys. Nah, kenapa aku kasih tutorial yang spot dulu? Karena menurutku spot ini relatif lebih aman ketimbang yang future. Ya walaupun di sini spot itu relatif lebih aman, tetap guys ya, segala sesuatu di sini juga ada resikonya. Teman-teman mungkin bingung ya dengan tampilannya seperti ini karena ini aku pakai PC. Karena menurutku kalau mau trading memang paling gampang pakai PC karena layarnya lebar dan lebih lengkap fiturnya. Cuman aku mau coba tunjukkan sekilas dengan aplikasi handphone biar teman-teman yang menggunakan aplikasi Bitnasdaq di handphone itu juga bisa trading guys. Oke ya, langsung aja kita gas guys. Nah ini ya guys, aku sudah buka aplikasi Bitnasdaq yang di handphone. Jadi teman-teman seperti ini tampilannya. Di sini aku nggak akan kasih tutorial gimana caranya deposit ya guys. Untuk panduan depositnya teman-teman tuh bisa simak videonya atau tutorialnya itu pada deskripsi ya guys, atau di komentar udah aku sematkan juga. Jadi aku anggap teman-teman tuh sudah punya aplikasi Bitnasdaq dan sudah ada saldonya ya, seperti itu. Kalau teman-teman pertama kali deposit itu pasti masuknya di bagian wallet, itu ada di akun spot ya guys. Ini adalah akun pendanaan ya, jadi ada di sini. Cuman karena aku mau nunjukin tutorialnya itu dari token atau saldo yang ada dari mining atau nambang, ya tentu aku harus pindahkan dulu ya. Di sini ya guys, di bagian mining center. Nah, di sini kan aku sudah punya token BNK nih guys, ya, token BNK. Ini aku pindahkan dulu karena ini yang mau aku buat trading guys. Begitu juga dengan ini ada 1,66 USDT juga aku mau pindahkan dulu. Jadi aku klik di sini ya. Nah, karena ini ada di akun mining, tentu aku harus tukar dulu atau rubah ya. Di sini kita klik, kemudian dari mining kita pindah ke spot guys. Nah, ini USDT-nya aku klik aja all transfer. Oke, kemudian transfer again, dan ini juga dari mining ke spot ya, BNK-nya juga all, kemudian aku transfer guys. Oke ya, jadi selesai. Nah, ini udah jadi nol semua ya guys. Oke, kemudian kita ke bagian wallet. Kalau kita cek di sini aku udah punya BNK dan juga punya USDT walaupun nilainya cuman kecil ya guys. Nah, nggak apa-apa, ini sebagai tutorial aja ya guys. Nah, jadi gini guys, sebelum teman-teman itu untuk trading, teman-teman harus pahami apa bedanya trade yang di sini tuh trading spot ya guys. Ingat ya, menunya yang spot. Kemudian di sini ada yang future ya di bagian bawah. Nah, ini ada bedanya ya guys, kedua cara trading ini ya. Trading itu sebenarnya perdagangan jual beli guys. Nah, jadi bedanya apa antara spot dan future? Nah, singkatnya gini guys, kalau kamu ya bingung apa itu spot, apa itu future, sebenarnya simple aja, mikirnya nggak usah yang rumit-rumit. Jadi perbedaannya gini, kalau kalian tuh mainnya di spot, artinya teman-teman tuh memiliki tokennya, artinya memiliki aset kriptonya itu nyata, benar-benar beli dan benar-benar punya kriptonya. Beda sama future. Kalau future itu secara kepemilikan, teman-teman tuh hanya memiliki kontraknya, jadi nggak punya asetnya, ya seperti itu. Kemudian secara resiko, kalau resikonya guys, untuk yang spot dan future tentu keduanya memiliki resiko sebenarnya. Cuman kalau spot itu resikonya lebih terbatas, itu hanya pada modal. Kemudian kalau di future itu lebih tinggi guys, karena kamu bisa kena likuidasi. Likuidasi itu ya kamu bisa kena margin call ya, seperti itu bahasanya. Kemudian untuk leverage ya, leverage itu semacam bahasa gampangnya itu kayak pinjaman lah guys. Kamu bisa meningkatkan ya powermu dalam membeli ya guys. Nah, itu kamu bisa menggunakan leverage, cuman umumnya kalau spot tuh biasanya nggak ada.
Tapi beberapa ada juga itu pakai margin namanya. Nah, kalau di future itu ada guys, biasanya ada pengalinya ya, biasanya mulai dari 2x, bahkan ada yang sampai 1000x. Nah, nanti kita lihat di BitNasdaq itu berapa guys, seperti itu kalau untuk yang future. Kemudian untuk tujuan guys, kalau tujuannya orang main spot trading itu biasanya untuk investasi jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang. Jadi kalian jangan berharap cepat cuan ya, cuman untuk jangka panjang, tapi ini cukup worth it juga guys, kayak gitu ya. Kemudian untuk future itu lebih cocok untuk orang yang suka spekulasi guys, artinya suka trading jangka pendek, artinya pengen cepet cuan lah kayak gitu. Karena si future ini punya keunggulan, mau harga naik atau harga turun, kalian tuh bisa take profit, bisa ambil profit guys. Selama prediksinya teman-teman itu benar. Cuman kalau nggak sesuai prediksinya atau berlawanan arah, ya itu tadi kamu bisa jadinya rungkat guys, kayak gitu. Nah, kemudian untuk kompleksitas ya guys, artinya untuk kerumitan, kalau spot trading itu simple banget, menurutku orang awam juga ngerti nanti ya. Kemudian kalau untuk future ini lebih kompleks dan butuh pengalaman guys. Dan memang ya guys, menurutku future itu kalau nggak paham ya bikin stres lah, kayak gitu. Nah, jadi si spot trading ini cocok buat kamu yang para pemula untuk memahami dulu dikit demi sedikit kalau teman-teman tuh pengen trading guys. Oke ya, langsung saja kita buka aplikasinya guys. Nah, jadi di aplikasi BitNasdaq guys, sebenarnya ada keunggulan lain ya. Kalau kamu main di sini di menu trade atau tradingnya bagian spot ini guys, sebenarnya yang bisa kamu tradingkan itu nggak cuma kripto guys, tapi banyak hal ya. Di sini kita klik pilihannya. Nah, di sini ada kripto, ada bulk ya. Bulk tuh kayak semacam gold, oil ya, macam silver, gas dan palladium dan macam-macam di sini. Ya, kemudian di sini ada forex juga, ini mata uang guys, kamu juga bisa tradingkan. Kemudian ada indeks, ya ini kayak saham-saham gitulah, ya ini US 500 ya, S&P 500, kemudian UK dan macam-macam nih, ada Nasdaq juga. Kemudian di sini ada stok tuh biasanya kayak saham-saham perusahaan Amerika guys. Cuman ini adalah tokennya, ya, tokennya itu yang mengeluarkan adalah X-Stock. X-Stock tuh perusahaan yang menokenisasi saham-saham Amerika, misalnya Amazon, Apple, Google dan macam-macam di sini guys. Nah, karena di sini aku mau tunjukin teman-teman mau trading yang kripto ya, maka kita pilihnya yang kripto. Nah, di sini muncul nih ya beberapa aset kripto. Aset kriptonya apa aja? Misalnya yang paling umum itu adalah Bitcoin, Ethereum, BNB, Trump, Solana dan macam-macam ya guys. Kamu bisa pilih-pilih aja sendiri. Cuman karena di sini kita tutorial, maka aku pilihnya token BNK. Ini adalah tokennya si BitNasdaq. Kita klik aja. Nah, selanjutnya ya guys, kalau sudah seperti ini ya guys, di sini tuh ada pilihan ya guys. Ada buy artinya membeli, ada sell artinya menjual. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Buy ya beli token BNK, kalau sell ya jual. Nah, terus yang teman-teman harus pahami di sini tuh ada menu ya. Di sini biasanya muncul pertama kali itu adalah limit ya. Di sini. Nah, kita klik di sini ada limit, market dan trigger. Nah, limit itu artinya teman-teman itu mau membeli atau menjual itu pada harga yang teman-teman tentukan sendiri ya. Nah, kalau yang market artinya teman-teman itu mau menjual atau membeli itu mengikuti harga token pada saat ini ya. Misalnya di sini kan muncul nih 0,007 sekian. Artinya kalau teman-teman memilih market ya kamu ngejual seketika. Jadi ya harganya berapapun ya langsung dieksekusi. Nah, kalau trigger itu ya lebih ke trigger, kamu bisa setting triggernya berdasarkan apa? Berdasarkan harga atau macam-macam di sini guys. Cuman aku jarang pakai trigger, setidaknya kita pakai aja market atau limit, tapi aku lebih suka pakainya limit. Nah guys, tadi kan aku sudah punya token BNK yang sudah aku pindahkan dari akun mining itu ke akun spot ya, ke sini. Nah, artinya aku bisa ngejual guys, ngejual token BNK ku kayak gitu. Cuman sebelum kita ngejual, teman-teman tuh harus perhatikan pergerakan harganya dulu. Nah, cara melihatnya itu di sini guys. Di pojok atas nih ya, kanan atas ini, teman-teman tuh bisa ngeliat ada semacam simbol candle atau lilin, kita klik aja. Nah, kayak gini guys. Tuh, kalau kita lihat nih guys, yang ngeri ya, ini ada yang ngepam nih guys ya. Ini artinya hijau itu ada kenaikan harga, kalau merah itu ada penurunan harga. Nah, kenapa kok bisa hijau dan merah? Hijau itu terjadi kalau guys si token BNK itu banyak yang ngebeli guys ya. Kalau nggak banyak yang ngebeli, biasanya sedang ada proses burning atau pembakaran token oleh si aplikator. Misalnya si BitNasdaq kan melakukan burning yang secara berkala itu guys, itu bisa jadi hijau. Nah, ini naik lagi nih. Nah, kemudian kalau merah itu karena banyak sekali orang-orang yang ngejual tokennya
ya, dan akhirnya token BNQ itu beredar di market. Nah, makanya harganya turun ya. Seperti itu guys. Jadi semakin banyak orang yang ngejual maka harganya juga makin turun. Begitu juga semakin banyak orang yang ngebeli tokennya maka harganya terus naik guys. Nah, inilah yang menyebabkan harga token BNQ itu bisa naik terus ya, karena banyak orang yang ngebeli bahkan menghancurkan, merubah jadi hash rate, itu harganya bisa naik terus guys, kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang harus pahami kalau main di tradingan kayak gini guys, kamu harus paham namanya timeline atau biasanya disebut time frame. Jadi misal contoh ya, di sini itu ada, aku pilih timelinenya itu 15M, itu artinya 15 menit guys. Nah, jadi per satu candle, satu batang lilin ini guys, itu mewakili waktu 15 menit kayak gitu. Nah, kalau kita rubah ya, biasanya kalau kamu mau trading scalping atau trading jangka pendek itu bisa pilihnya 15M atau 15 menit, bisa juga 1 menit 5 menit. Cuman menurutku ini berat guys ya, main di sini itu karena harganya bisa naik turunnya itu liar ya, artinya banyak noise-nya. Nah, kalau teman-teman mau rada jangka panjang ya, tradingnya itu harian lah kayak gitu. Kalian bisa pilih, bisa 1H itu artinya 1 jam, atau 4H ya, atau 4 hours ya, 4 jam. Jadi satu candle ini mewakili 4 jam. Kalau 1D itu artinya 1 hari guys. Jadi satu candle ini mewakili per hari ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, di sini itu ada beberapa menu yang teman-teman juga harus perhatikan. Di sini ini ada namanya MA, itu moving average ya. Kemudian ada ball ini Bollinger Band, kemudian vol itu volume. Kemudian di sini ada MACD, dan di sini ada KDJ, RSI dan WR ya. Di sini ada macam-macam. Cuman minimal teman-teman ya yang harus dipilih ini kan namanya indikator ya guys. Biasanya kalau aku pribadi itu yang paling sering aku gunakan itu ini guys. Nah, ini ya, moving average, Bollinger Band, volume, MACD dan RSI. Nah, ini biasanya yang wajib aku buka ya. Kalau yang lainnya sih nggak terlalu wajib. Biasanya aku gitu guys. Nah, fungsi indikator itu untuk apa sih sebenarnya? Fungsi indikator itu ya sebagai referensi kita untuk mengambil keputusan guys. Jadi kapan aku mau jual dan kapan aku beli itu tergantung dari beberapa indikator. Walaupun indikator ini bukan berarti mutlak sifatnya, tetapi hanya sebagai apa ya, referensi aja guys. Jadi minimal untuk, wah ini kayaknya mau naik nih harganya, atau harganya mau turun nih. Nah, itu kita ngeliat dari indikator. Nah, ini biar rada enak kita besarkan ya guys. Nah, ini udah aku full screen ya guys untuk tampilan chartnya atau candlenya seperti ini guys. Ini beberapa indikator aku hilangkan dulu. Nah, jadi pertama-tama ya guys, di sini itu kan indikatornya lagi off semua ya. Kita coba lihat dulu moving average ya, ini MA. Nah, ini adalah pergerakan harga guys ya, pergerakan harga teman-teman bisa perhatikan di sini kan. Ini ada garis warna ungu, warna hijau dan warna orange ya. Ini apa aja? Kalau teman perhatikan, ini yang warna orange ya, garis yang warna orange, ini adalah harga rata-rata guys. Harga rata-rata itu selama 5 hari. Di sini tertulis ya, MA5 sama dengan 0,007443 nih. Berarti rata-rata selama 5 hari perubahan harga token BNQ itu ya sekian ini harganya. Nah, kalau yang MA10 artinya selama 10 hari yang warna hijau seperti ini guys, itu 0,007 sekian. Kalau yang ungu itu pergerakan harga selama 1 bulan ya, itu rata-rata harganya sekian ini, 0,007209. Nah, kita untuk melihat guys, untuk melihat apakah harganya cenderung mau naik atau cenderung mau turun, itu sebenarnya dari MA ini juga bisa guys, walaupun ini bukan berarti fix ya, artinya bukan mutlak, cuman sebagai indikator aja. Di sini teman perhatikan garis yang warna ungu ya. Warna ungu kan pergerakan harga selama 30 hari. Nah, ketika harga selama 30 hari ini guys, itu sudah mau ditabrak ya, atau dipotong oleh garis yang warna orange dan garis warna hijau. Ini adalah moving average yang lebih pendek. Nah, artinya itu ada kemungkinan harga token ini bakalan naik guys. Jadi yang warna ungu sudah dipotong sama yang warna orange selama 5 hari, kemudian dipotong ini per hari ini sudah dipotong sama yang moving average selama 10 hari. Nih guys, berarti ini cenderung akan naik guys. Nah, begitu juga sama di sini kalau teman perhatikan, ketika yang warna ungu itu sudah dipotong oleh garis yang warna hijau dan orange ke bawah, artinya itu cenderung mau turun guys. Nah, itu biasanya untuk indikator untuk melihat apakah harga tokennya mau turun atau mau naik. Oke, selanjutnya kita lihat dari Bollinger Band ya guys. Nah, ini kita perhatikan guys. Nah, Bollinger Band itu sebagai indikator kita guys ya, untuk melihat harga tertingginya up ini yang warna ungu.
Dan yang MB yang warna oranye ini guys, itu untuk rata-rata ya, harga tengah lah kayak gitu. Kemudian untuk DN ini harga bawah guys. Selama pergerakan token BNK ini guys ya, untuk beberapa waktu ini guys, kamu bisa perhatikan kan rata-rata ring dia di sini guys. Nah, kalau dia sudah naik ke atas itu biasanya cenderung ya guys, cenderung dia kan udah di atas rata-rata tuh. Nah, ini berarti ada pertumbuhan guys, berarti banyak orang yang mulai ngebeli, bisa juga ngebakar guys. Nah, makanya ini cenderung harga tokennya juga naik guys, kayak gitu. Nah, ini salah satu indikator aja, sama ya guys. Nah, kemudian kita ke indikator vol ya, atau volume. Nah, teman bisa perhatikan di sini ada volume ya guys. Nah, volume itu fungsinya untuk apa? Volume itu untuk melihat guys, berapa banyak uang yang masuk ya, atau yang bersirkulasi di market guys. Nah, semakin besar volume itu artinya transaksinya besar guys. Nah, itu biasanya cenderung ya, cenderung transaksinya itu lebih kuat, baik turun atau naik guys. Jadi aku biasanya kalau ngeliat volumenya besar, wah ini mantap guys. Biasanya kalau kita ngeliat di harganya naik dan volumenya makin besar, maka kita bisa perhatikan di sini ada volume saat ini, dan ini selama 5 hari 335,45 million itu juta. Kemudian ini volume selama 10 hari ya 300 sekian ini guys. Nah, kamu bisa perhatikan kalau dia makin gede volumenya, berarti tiap hari pengguna dari BNasdaq itu makin besar. Kalau makin besar berarti ada potensi harga token BNK juga akan naik guys. Itu untuk membaca dari indikator volume ya guys. Oke, lanjut. Selanjutnya kita coba lihat MACD ya guys. Nah, MACD ini juga menurutku penting untuk dipahami guys. Nah, MACD itu fungsinya untuk gini guys, simpelnya aja ya. Ini cara paling simpel. Teman-teman perhatikan tuh, pasti setiap saat itu ada hijau dan merah kan. Kalau merah emang cenderungnya turun, artinya banyak yang ngejual. Nah, untuk melihatnya itu aku biasanya gini guys. Kalau ini kamu perhatikan ya, ada MACD yang warna hijau, kemudian ada div ya, div ini itu ada yang warna orange. Kamu perhatikan nih, kalau garis warna orange ini mulai motong ke atas, garis yang hijau ini guys, ini cenderung harga token bakalan naik guys. Begitu juga kalau misal nih ya, kamu perhatikan yang hijau ini, misal nih si oranye ini mulai naik, kemudian kok udah cenderung turun nih yang warna orange ini, dan dia motong ya, motong si garis warna hijau ini, si MACD ini guys, maka ini biasanya identik cenderungnya bakalan harganya turun. Nah, ini sebagai indikator kita tahu apakah naik atau turun kayak gitu guys. Oke, lanjut ya guys. Kemudian kalau KDJ ini aku jarang gunain guys, jadi aku nggak akan bahas. Cuman di sini biasanya aku pakai yang ini ya, RSI. Nah, RSI ini guys, ini juga penting menurutku untuk dipahami teman-teman kalau mau trading ya guys. Jadi di sini ya, di RSI itu guys, itu ada indikator ya. Kamu perhatikan di sini. Di sini tuh kan kalau di batas bawah nih guys, itu ada angka. Biasanya itu ini ranknya ya, ranknya 0 sampai 100 ya, satu garis ini 0 sampai 100. Nah, di sini itu rata-rata kamu perlu catat. Kalau di sini ini 30 dan di sini itu 70 ya, di atas ini rata-rata perkiraannya 70. Itu ada sebagai indikator kamu mau nentuin mau jual atau mau beli ya. Kalau misal si garis ini mulai di atas guys, di atas, dan di sini udah mendekati angka 70. Contoh ya, di sini kan angkanya nih ya, 73, sekian. Ini RSI-nya sekarang ini udah di 70. Nah, teman-teman harus mulai waspada. Waspadanya apa? Biasanya kalau udah di atas atau di mendekati 70, misalnya udah 80, itu ada indikasi harga token akan turun guys. Itu RSI kayak gitu. Begitu juga ketika misalnya RSI ini menunjukin angka 30 guys. Ya, 30 kayak gitu, berarti kan di bawah sini ini ya, ujungnya ini udah di bawah sini mendekati 30 ini guys. Itu namanya oversell, artinya udah banyak yang ngejual, sehingga orang-orang itu identik secara psikologis pengen ngebeli guys, karena harganya udah turun. Nah, begitu juga kalau di 70 ini guys, itu namanya overbought ya, artinya udah banyak orang yang ngebeli. Nah, di sini biasanya indikasinya ya, walaupun berarti bukan mutlak atau fix ya, artinya biasanya secara psikologis orang kalau udah tahu harganya tinggi pengennya apa? Jualan. Nah, biasanya identiknya kalau udah pengen jualan, nanti udah pada ngejual maka harganya akan turun lagi. Kayak gitu sih. Jadi kita bisa memadukan beberapa indikator ini, RSI, MACD, volume, dan Bollinger Band. Biasanya kita gabungin kayak gitu guys. Nah, itu guys, ini untuk membaca indikator kalau teman-teman pengen trading spot di BNasdaq kayak gitu. Nah, selanjutnya kan sekarang aku mau jualan nih guys ya, ngejual mau di harga berapa gitu kan. Nah, biasanya nih guys, ini ngomong biasanya ya, bukan berarti fix. Untuk beberapa token itu
bergeraknya itu antara support dan resisten ya. Support itu apa, resisten itu apa? Support itu adalah titik balik guys. Misalnya kita cara memahaminya simpelnya gini, ini kan habis turun ya, kemudian ini kan sudah mulai ada apa nih, kayak ekornya kecil dan tiba-tiba harganya mulai naik nih. Ini perubahan di sini nih ya guys. Ini harganya dari merah ke hijau nih. Nah ini namanya support guys. Di sini nih. Kalau yang di sini resisten itu di sini guys. Misalnya habis naik terus dia ada pembalikan, ada koreksi ya, artinya turun. Nah ini namanya resisten guys, kayak gitu. Nah kita memahaminya biasanya guys, pergerakan harga itu antara support dan resisten. Misal ya di sini nih naik ya, terus turun. Nah ini naik dan ini kan batas garisnya ini loh, ini masih tetap naik guys, berarti dia jebol resistennya ini guys. Nah artinya dia akan tembus naik terus guys. Nah ini nanti kalau bisa jebol garis ini guys di 0,008 kemungkinan bakal terus naik. Tapi kalau di 0,008 ini akhirnya dia turun lagi, berarti dia nggak jadi naik guys. Artinya kena koreksi. Nah biasanya kayak gitu. Oleh karena itu di sini karena aku mau jualan tadi tokenku guys, maka aku akan setting itu di harganya misal ya di angka sini deh. Di angka berapa ya? Paling gampang kita cek dulu di sini. Nah di sini aku mau coba setting ya guys. Di sini aku mau coba masuk di jual ya. Di 0,007783. Oke kayak gitu, kita kembali ke aplikasi. Nah seperti ini, kemudian kita mau jual kan guys, kita berarti klik sell. Oke sell, kemudian pakai harga limit ini kita setting ya guys, kita setting harganya. Nah jadi aku akan jual ketika harganya di 0,007783 guys. Ini aku jual aja semua. Ini ada 1163 BNK guys. Nanti aku akan dapat kurang lebih itu sekitar $9. Nah jadi seperti ini teman-teman juga perhatikan ya, kalau sudah setting seperti ini kamu cek ya, ini sekitar 1163,85 BNK akan aku jual, kemudian max sell ya akan dapat sekitar $9 ya. Estimasi ini ada fee potongan platform 0,00905 USDT guys, jadi dapat potongan ya seperti itu. Nah selanjutnya kalau sudah kita klik sell BNK guys, kita confirm aja. Jadi caranya ya cuman seperti itu aja guys ya, cuman seperti itu aja teman-teman. Kemudian di sini kamu perhatikan, di sini ada open order, artinya orderanku ini belum tereksekusi dan statusnya masih pending. Dia akan nunggu sampai harga token BNK itu di 0,007783 guys. Kalau udah menyentuh harga ini maka dia akan otomatis jual guys. Nah kayak gitu, jadi aku bisa ngejual. Begitu juga ketika teman-teman itu pingin ngebeli guys, kita harus prediksi kira-kira dia turun di harga berapa. Kita rubah one day kayak gini. Nah kita coba set harga aja di sini deh. Ini ya guys, misalnya aku mau beli di harga 6822. Nih ya aku setting di 0,006822 ya, dengan aku punya USDT cuma berapa nih, 1,75 entah bisa atau enggak. Kemudian kita klik buy BNK. Nah jadi aku punya dua order ya, order beli dan order jual. Jadi kita beli murah dan jual di harga yang sudah kita tentukan, harga mahal kayak gitulah guys. Nah jadi cuman seperti itu aja untuk trading spot guys. Nah sekarang kita coba hitung-hitung nih ya guys. Misalnya nih kita contohin aja ya guys. Seandainya ya guys kamu punya modal $100 ya, kemudian guys ketika kamu ngebeli misalnya ya di harga berapa ya, contoh aja misal di harga 0,006851 per harga tokennya, kemudian dia naik nih guys dan kamu jual waktu dia harganya di 0,007786 per token, maka guys itu kalau kamu modal $100 maka kamu bisa akan dapat sekitar ya profitmu itu $13 itu dari perubahan harga guys. Nah jadi seperti itu ya, ketika kamu belinya murah kemudian dia naik kamu jual, ya udah maka kamu bisa cuannya tuh dari selisih harganya ya. Cuman kayak gitu, itu sistem dari trading spot guys. Makanya menurutku trading spot tuh yang paling gampang untuk para pemula guys. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang hari ini sedang bermain aplikasi BitNasdaq ya bisa cobain ya, untuk latihan pakai saldo yang kecil-kecil dulu, untuk latihan dulu guys. Cuman untuk beberapa hal kadang ya kayak gini-gini itu ya ada jebakannya ya guys. Kadang ada orang yang tiba-tiba ngepam ya, ngebeli banyak, kemudian tiba-tiba juga ada yang ngejual banyak guys. Makanya teman-teman juga harus tetap perhatikan dan riset ya, apakah ini bakalan naik terus atau cuman jebakan ya. Teman-teman harus perhatikan seperti itu kalau di trading guys. Nah itu tadi ya guys cara mudah untuk kita bisa dapetin tambahan cuan dari
trading ya, ini kita trading spot di aplikasi BitNasdaq guys, kayak gitu. Nah, kalau teman ada pertanyaan atau ada yang kebingungan, silakan teman-teman tinggalkan komentar dan bergabung di Telegram GF Network. Kalau teman-teman ada pertanyaan nih guys, ya kita bisa sharing ya, saling belajar untuk gimana sih caranya trading yang aman guys. Tentunya seperti itu. Dan tentu teman-teman harus ingat di sini ada resikonya juga. Jadi teman-teman jangan terus udah kayak gini ngikutin apa kataku terus rugi terus nyalain aku. Ya nggak gitu guys caranya ya. Di sini teman-teman juga harus mempelajarinya ya guys. Jangan cuma asal ngikut-ngikut aja. Kayak gitu caranya. Oke guys, kurang lebih seperti itu panduan singkat bagi para pemula yang ingin trading ya, yaitu khususnya trading spot di aplikasi BitNasdaq. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap semangat dan ciao.